Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersbuno Arif dari Forum News Network dalam program Hersbuno Point, sebuah program yang berisi analisis berita dan wawancara dengan sejumlah tokoh menarik serta point of view saya akan mengajak Anda membahas kembali topik yang saat ini sedang sangat hot, yakni laporan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Veteran Jakarta, Dr. Priyo Sidi Pratomo, ke Komnas HAM. Dr. Priyo, Dr. Priyo biasa dia disebut namanya, melaporkan Menkes Terawan dengan dugaan mengutus seorang staf khususnya melakukan intimidasi terhadap Rektor UPN Veteran. Dan Dr. Priyo dalam laporannya ke Komnas HAM membawa sebuah bukti, yakni hasil rekaman percakapan dari seseorang yang diduga staf khusus Menkes Terawan dengan staf dari Rektor UPN Veteran. Kita ikuti percakapan mereka berikut ini. Halo Mbak Ria. Iya dok. Nah, itu aku telepon Bu Rektor nggak terima-terima ya? Iya ini. Apa dokter WA dulu kali ke Bu Rektor? Nah. WA dulu dok. Udahlah Mbak Ria aja, sudahlah. Gimana caranya itu? Saya minta suratnya itu aja. Coba nanti saya ngomong sama Bu Rektor ya. Iya, udah berapa kali, berpuluh-puluh kali nggak bisa. Iya. Coba saya minta yang penting Rektor penilaian. Saya minta berdasarkan penilaian selama 2 tahun ini, berdasarkan penilaian ini, masa depan UPN begini kan sudah kita diskusikan. Iya. Dan itu Menteri sudah minta. Nah, kita dasarnya kan surat itu, gitu loh. Jangan sampai saya nanti sama Mas Dhani langsung ke Kemhan minta cabutan status diktinya, kita arahkan ke Kemenhan. Iya. Kita kembalikan lagi nanti. Kan repot nanti kalau kita kembalikan lagi. Ya, Saya kan udah janji. Iya, saya kan udah janji. Kalau ada surat situ, ada penarikan, saya akan upayakan UPN itu nanti tetap praktek di SPAD. Iya. Dan menjadi Center of Excellence, center untuk pendidikan spesialisasi. Kan sudah bilang saya. Iya. Dan Menteri sudah menyetujui gitu loh. Nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak usah apa. Iya. Iya, baik. Udah perintah petunjuk beliau, masa nggak, udah berapa minggu ini? Sampai 1 bulan. Nggak dilaksanakan, gimana? Iya dok, nanti saya sampaikan dulu. Menteri tinggal ngomong sama Menhan, selesai sudah UPN. Iya. Tinggal ngomong aja, 1 klik aja sudah selesai UPN. Nah, maksud saya ingin bantu, gitu loh. Jangan sampai, karena kalau Menteri sudah dengar UPN itu udah langsung mendidik darahnya itu. Iya. Nah, ini kan kita saling menjaga gitu loh. Jangan udah perintah Menteri kayak gitu, udah 1 bulan nggak ditindaklanjuti, kan salah namanya. Ya, nanti Iya. bicara dulu sama Bu Rektor, saya sampaikan ya dok ya. Nggak usah didiskusikan lagi, sudah apa yang petunjuk beliau itu sudahlah. Surat langsung meluncur aja, nanti kita yang ngurus di Ropek, kita mengurus, tinggal narik aja sudah. Ya. Iya, baik dok. Ya. Udah 1 bulan nih, tunggu saya nelpon Bu Rektor juga nggak diterima-terima, gimana sih? Iya dok. Ya. Iya, baik. Ya wes, ya. Ya. Menurut keterangan Dr. Priyo, Menkes Terawan sudah berkali-kali menelpon Rektor UPN Veteran Jakarta. Poinnya, Rektor Terawan meminta agar Rektor segera mengembalikan Dr. Priyo sebagai PNS di Kemenkes. Jadi Priyo ini statusnya adalah pegawai negeri sipil yang selama ini berdinas di RSCM sebagai seorang ahli radiologi, seorang senior, seorang konsulen. Selain itu, beliau juga sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan pada kabinet sebelumnya, pada pemerintahan Jokowi pada periode pertama, dia diminta oleh Menteri Kesehatan untuk mengikuti seleksi sebagai dekan di Fakultas Kedokteran UPN. Dia lolos dan kemudian terpilih menjadi dekan UPN Veteran dengan masa bakti 2018 sampai 2022. Nah, pada saat itulah kemudian terjadi sidang ketika Priyo selain sebagai dekan Fakultas Kedokteran, dia juga menjadi ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Pada saat itu, Terawan tahun 2018 disidang oleh MKEK, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, dalam kasus brainwashing atau terapi
cuci otak yang dilaksanakan di RSPAD Gatot Subroto. Dan pada waktu itu Terawan dijatuhi hukuman 1 tahun dilarang praktek dan juga keanggotaannya di PBID dibekukan. Nah, pada saat itulah kemudian dalam kapasitas sebagai Direktur RSPAD Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta, Terawan membatalkan kerjasama antara UPN Veteran dengan RSPAD Jakarta. Para mahasiswa UPN Veteran selama ini selalu melakukan praktek koas atau praktek kedokteran di Rumah Sakit RSPAD Jakarta. Padahal kerjasama dengan RSPAD pada waktu itu masih ada 1 tahun, tapi kemudian dibatalkan oleh Terawan. Dan yang menarik kemudian ketika Terawan akhirnya terpilih menjadi Menteri Kesehatan pada Kabinet Jokowi yang kedua. Dia kemudian sejak tahun 2019 menurut pengakuan beliau sebagaimana diceritakan oleh Rektor UPN Jakarta, berkali-kali Terawan minta agar Rektor segera mengembalikan beliau sebagai PNS di Kemenkes. Nah, kemudian tapi permintaan dari Kemenkes ini selalu ditolak oleh Rektor UPN Veteran. Bahkan dia menyatakan alasannya karena memang tenaga beliau sangat dibutuhkan oleh UPN Veteran. Sebagai dokter senior, dekan, dia juga sedang menyiapkan program akreditasi dari UPN Veteran. Sementara juga beliau melihat kalau dia mesti kembali ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, sebenarnya di sana banyak sekali tenaga ahli radiologi yang tersedia. Jadi menurut beliau tenaga dia lebih dibutuhkan di UPN Veteran Jakarta. Nah, akibat lamanya sekali permintaan dari Menkes ini tidak dipenuhi oleh UPN Veteran, maka kemudian muncullah percakapan tadi yang disebut dengan orang yang diduga sebagai staf khusus Menkes. Percakapan yang disebut oleh beliau sebagai melakukan intimidasi dan abuse of power dari Menkes. Nah, kemudian pada tanggal 22 Mei karena permintaan tidak segera dikabulkan oleh Rektor UPN Veteran, tanggal 22 Mei 2020, Terawan kembali mengirimkan surat untuk penarikan beliau. Masih juga tidak dipenuhi, akhirnya pada tanggal 23 Juli lalu, Kepala Biro Kepegawaian dari Kemenkes mengirim surat untuk penempatan kembali Dr. Priyo di RSCM Jakarta. Nah, pada tanggal 23 Juli bersamaan dengan surat penarikan Dr. Priyo dari dari UPN Veteran Jakarta, Dr. Priyo membawa bukti ke Komnas HAM mengadukan Terawan. Mengapa kemudian ketika saya tanya kok mengadunya ke Komnas HAM? Karena menurut Priyo sampai sekarang dia masih dalam posisi sebagai dekan dari FK UPN Veteran. Jadi belum inkrah putusannya. Karena itu dia tidak bisa membawa kasusnya ke Ombudsman atau dia membawa kemudian ke Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi jalan yang ditempuh oleh Dr. Priyo adalah membawa kasusnya ke Komnas HAM. Ini pertarungan ini akan sangat menarik karena menurut dugaan Dr. Priyo bahwa ini ada aroma balas dendam. Sebab posisi penarikannya dari UPN Veteran ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo tidak bisa dilepaskan dari persoalan dihukumnya Dr. Terawan oleh PBID, dan pada waktu itu Dr. Priyo adalah Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Kita akan terus ikuti perkembangan menarik dari kasus ini. Saya Hirs Munarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.